Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer dan P3K ini. Beritanya masih terkait dengan optimalisasi pengisian formasi kosong P3K tahun 2024 gitu ya. Jadi ada 6 poin penting yang berkaitan dengan optimalisasi formasi kosong P3K tersebut. Dari mulai honorer yang gagal atau tidak lolos seleksi P3K tahap 1 yang masih punya peluang untuk diangkat menjadi P3K. Kemudian pengisian formasi kosong diisi oleh pelamar dengan ranking terbaik dari pelamar prioritas. Kemudian menunggu atau masih menunggu selesainya seleksi tahap 2 dan lainnya gitu ya. Dan kali ini kita akan coba bacakan, kita akan coba bahas berkaitan dengan 6 poin penting optimalisasi formasi kosong P3K tahun anggaran 2024. Mungkin langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan poin penting ya, 6 poin penting optimalisasi formasi P3K 2024. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya 6 poin penting optimalisasi formasi P3K 2024. Keempat, honorer jangan kaget. Kita coba bacakan ya. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Profesor Zudan Arif Fakrullah mengatakan, Panselnas CASN akan menerapkan kebijakan optimalisasi formasi P3K 2024. Berikut ini beberapa poin penting berkaitan dengan kebijakan optimalisasi keterisian formasi P3K 2024. 1. Honorer gagal seleksi P3K tahap 1 masih punya peluang. Dengan kebijakan optimalisasi ini, honorer yang tidak lulus P3K tahap 1 masih punya peluang untuk mendapatkan formasi. Berapa jumlah honorer gagal seleksi tahap 1 yang masuk daftar optimalisasi tergantung berapa banyak formasi kosong pada seleksi P3K tahap 2. 2. Diisi ranking terbaik dari pelamar prioritas. Kepala BKN, Profesor Zudan Arif menjelaskan mekanisme pengisian formasi kosong pada seleksi P3K tahap 2. Panselnas CASN akan mengisi formasi kosong dengan honorer tidak lulus P3K tahap 1 dengan mencari ranking terbaik sesuai kriteria pelamar prioritas. Perlu diketahui, seleksi P3K 2024 tidak menggunakan passing grade, berbeda dengan seleksi CPNS. Dengan demikian, jika formasi kosong ternyata sedikit, maka kuota honorer pelamar prioritas gagal seleksi P3K tahap 1 yang masuk gerbong optimalisasi juga sedikit. 3. Menunggu hasil seleksi P3K tahap 2. Para honorer prioritas harus bersabar, karena pasti kebijakan optimalisasi diterapkan seusai tahapan pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Optimalisasi P3K 2024 tidak bisa dilakukan saat ini, karena seleksinya masih berproses, sedangkan optimalisasi CPNS sementara berjalan, terang Prof. Zudan. 4. Jangan kaget jika penempatan berbeda. Lebih lanjut, Prof. Zudan mengatakan, pada kebijakan optimalisasi, peserta gagal seleksi P3K tahap 1 akan ditempatkan di lokasi yang kosong formasinya. Jadi, honorer pelamar prioritas seleksi P3K tahap 1, jangan kaget apabila penempatannya tidak sesuai dengan formasi awal yang dilamar. 5. Boleh menolak, tidak disanksi. Seperti penerapan optimalisasi formasi CPNS 2024, pada kebijakan optimalisasi keterisian formasi P3K 2024, honorer prioritas boleh menolak dimasukkan daftar optimalisasi. Dengan kata lain, peserta seleksi P3K 2024 tahap 1 bisa mengundurkan diri ketika dari optimalisasi dan tidak akan dikenakan sanksi. Ketentuan ini berbeda bagi mereka yang mengundurkan diri bukan karena optimalisasi. Peserta akan dikenakan sanksi tidak boleh ikut seleksi CASN, baik CPNS maupun P3K, 1 kali periode ke depan. Prof. Zudan mencontohkan, terdapat 1.967 CPNS 2024 yang mengundurkan diri karena tidak cocok dengan lokasi penempatannya. Masih diberikan kesempatan ikut seleksi tahun depan. Itu karena kelulusan mereka hasil optimalisasi. Prof. Zudan menegaskan, surat BKN nomor 1272 garis miring bla 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 tentang penjelasan tambahan tentang sanksi bagi pelamar ASN yang mengundurkan diri masih berlaku. Itu artinya,
Bagi pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi di lokasi berbeda dengan lokasi yang dilamar sebagai hasil optimalisasi kebutuhan atau formasi, kemudian mengundurkan diri sebelum ditetapkan nomor induk pegawai atau NIP, tidak dikenakan sanksi. Namun, kata Prof. Zudan, jika pelamar yang dioptimalisasi ke lokasi berbeda mengundurkan diri setelah ditetapkan nomor induk pegawai atau NIP, pelamar tetap dikenai sanksi sesuai Permen RB nomor 6 tahun 2024, Pasal 58 ayat 2 tentang sanksi bagi ASN tahun anggaran 2024 yang mengundurkan diri. 6. Tidak tertampung optimalisasi jadi P3K paruh waktu. Kepala BKN, Profesor Zudan menjelaskan, apabila setelah kebijakan optimalisasi diterapkan, tetapi masih banyak pelamar prioritas pada seleksi P3K tahap 1 yang tidak mendapatkan formasi, maka diarahkan menjadi P3K paruh waktu. Oleh karena itu, Prof. Zudan menyatakan setiap instansi pusat maupun daerah harus mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu agar BKN bisa menetapkan pertimbangan teknis atau pertek nomor induk pegawai. Pemda wajib mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu ke BKN. Tanpa usulan itu, kami tidak bisa menetapkan NIP P3K-nya, kata Prof. Zudan. Sebelumnya, pihak Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyatakan bahwa kebijakan optimalisasi keterisian formasi CPNS 2024 cukup efektif. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Aris Windianto menyebutkan, berdasarkan statistik BKN 5 Mei 2025, tingkat kelulusan CPNS 2024 sebelum optimalisasi berjumlah 164.531 dan bertambah menjadi sebesar 178.729 setelah penerapan optimalisasi. Kebijakan optimalisasi formasi diperuntukkan bagi peserta seleksi CPNS 2024 yang tidak lulus dengan skema 3 kali formasi, tetapi memenuhi ambang batas atau passing grade pada tahap akhir kelulusan. Nah, kita tunggu saja apakah kebijakan optimalisasi keterisian formasi P3K 2024 juga akan efektif. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan 6 poin penting optimalisasi formasi P3K 2024. Tetapi yang jelas kita tunggu ya setelah seleksi P3K tahap 2 selesai. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.